Artinya kenapa sih Holy Wings ini begitu rupa kok percaya diri gitu untuk melakukan berbagai macam pelanggaran dan nggak ada jerahnya, tidak ada kapoknya, termasuk yang terakhir ya melakukan pelanggaran izin. Sepertinya dia tuh gagah perkasa gitu di negeri ini, tidak ada yang ditakuti dan seolah-olah menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ari Putra Utama di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Di edisi kali ini spesial, karena apa? Karena biasanya narasumbernya itu ada di tempat lain, tidak di studio. Namun, untuk kesempatan atau edisi kali ini, narasumbernya langsung hadir di studio Humas Fraksi PKS DPR RI, yakni bersama Pak Fahmi Alaidrus, ya, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Pada edisi kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup viral dan kontroversial ya dalam beberapa hari terakhir, yakni terkait iklan ya atau promosi minuman keras dari Holy Wings yang mencatut nama Muhammad dan Maria dalam iklannya tersebut. Oleh sebab itu dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema yakni adalah Holy Wings hina simbol agama, bagaimana peran negara hentikan penistaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tema ini, ada baiknya kita saksikan trailer singkat berikut ini. Kasus penistaan terhadap simbol agama kembali terulang. Tak tanggung-tanggung. Yang terbaru, Holy Wings mencatut nama Nabi Muhammad dan perempuan mulia bagi umat Kristiani, Maria, sebagai objek promosi minuman keras. Padahal minuman keras jelas-jelas diharamkan, khususnya oleh agama Islam. Hal ini tentu tak elok dan cenderung bernada provokasi kepada umat muslim yang notabene diajarkan untuk menjauhi minuman keras sedari kecil. Promosi kemaksiatan dengan mencatut sosok yang dimuliakan oleh dua agama berbeda tentu tak bisa dibiarkan. Perlu ditindak tegas agar tidak kembali terulang. Mengingat belakangan mulai bertebaran sosok-sosok atau bahkan lembaga yang dengan berani mengejek, menghina atau bahkan melecehkan tokoh dan simbol agama. Lantas mengapa kasus penistaan agama semacam ini begitu mudah terjadi di negeri yang mayoritas menjunjung tinggi agama? Bagaimanakah peran yang bisa diambil pemerintah dalam mencegah maupun menindak kasus-kasus penistaan agama? Bagaimana pula fungsi tokoh atau lembaga masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga harmoni keberagaman di Indonesia? Temukan jawaban selengkapnya dalam PKS Legislative Corner yang membahas isu dari sudut pandang yang pas. Holy Wings hina simbol agama, bagaimana peran negara hentikan penistaan? Sama narasumber Dr. Fahmi Alaidrus MED, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PKS. Dengan host Ari Putra Utama, Research Spesialis FPKS DPR RI. Pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Semua bisa Anda saksikan melalui akun media sosial fraksi PKS DPR RI. Baik pemirsa, sekarang kita sudah bersama langsung ya dengan Pak Fahmi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Fahmi Alaidrus. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Fahmi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tema ini, kita akan perkenalkan dulu nama lengkap ya, dan juga profil dari Ustadz Fahmi Alaidrus. Nama lengkap beliau adalah Dr. Fahmi Alaidrus MMed. Beliau lahir di Jakarta 26 Januari 1962. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 10 dari Dapil 5, Jawa Barat. Untuk Facebook, Twitter, maupun Instagram beliau bisa dicek langsung di website kami,
fraksi.pks.id untuk profil lengkap dari Ustadz Fahmi. Baik, kita langsung mulai saja bahas tema yang sangat menarik pada siang hari ini. Baik, Ustadz Fahmi, mungkin pertama kita bahas dulu bagaimana kira-kira tanggapan dari Pak Fahmi terkait promosi iklan Holy Wings yang viral tersebut, Pak Fahmi. Silakan. Mungkin kata yang paling mewakili mengutip lagunya Omay Rama, terlalu gitu. Itu harus diucapkan tentu dengan nada yang mencemaskan, ya, menggelisahkan dan sekaligus terus terang saja lumayan geram gitu. Okay. Setidak-tidaknya ini mewakili ya mungkin jutaan masyarakat Indonesia yang beragama, khususnya beragama Islam. Karena penistaan agama model seperti ini menurut saya benar-benar terlalu. Oke. Baik. Berdasarkan laporan ataupun investigasi dari pihak kepolisian dan seterusnya, bahwa motif Holy Wings menyebarkan promosi minuman beralkohol menggunakan nama Muhammad dan Maria ini untuk menarik perhatian pengunjung, untuk mendongkrak penjualan yang khususnya di gerai-gerai yang penjualannya di bawah 60%, begitu yang saya dapat informasinya. Sebenarnya kira-kira kenapa sih ide promosi semacam ini bisa muncul gitu di bagian kreatifnya ataupun bagian kontennya, itu menurut Pak Fahmi seperti apa? Kalau menurut saya ini bukan kreativitas ya, bukan kreativitas. Karena sesungguhnya kreativitas itu pasti sesuatu hal yang sifatnya positif, konstruktif, dan pasti memberikan banyak manfaat. Okay. Tapi kalau ini cari gara-gara gitu. Saya setuju kalau kita bicara dari perspektif marketing atau memasarkan satu produk, itu tentu memang perlu langkah-langkah yang kreatif, atraktif, substantif seperti PKS ya. Tetapi yang dilakukan oleh Holy Wings ini bukan kreativitas, dan menurut saya ini langkah, maaf ya, saya terpaksa menggunakan kata yang agak keras ya. Menurut saya agak bodoh gitu. Kenapa? Karena masa nggak ngerti, masa nggak paham ya, bahwa nama Muhammad, Allahumma sholli alaih, ya, juga nama Maria, ya, atau dalam bahasa Islam itu Maryam, ya, itu dua sosok yang sangat luar biasa kita hormati, kita muliakan. Bahkan bukan saja kita yang memuliakan dalam pandangan Islam, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan para malaikat itu menyampaikan salawat kepadanya. Jadi ketika kemudian nama Nabi kita, Nabi umat Islam, dijadikan bahan lelucon, bahan yang apalagi dikaitkan dengan produk minuman keras yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan oleh Allah, ini kan menjadi double, menjadi apa ya, menjadi keterlaluan itu yang tadi saya bilang gitu loh. Jadi saya nggak begitu percaya gitu kalau ini langkah-langkah yang dilakukan begitu saja, bahwa ini adalah satu ide atau kreativitas yang muncul untuk melakukan upaya-upaya mendongkrak produksi pemasaran miras. Enggak. Kalau misalnya begitu saja, itu tadi keterlaluan dan menurut saya bodoh gitu loh. Oke, baik. Kalau dilihat jejak digitalnya nih, Holy Wings sebenarnya banyak kontroversinya, Ustadz, selama beberapa ini. Jadi dari mulai pelanggaran PPKM pada saat itu, lalu melewati batas jam operasional pada masa PPKM, kerumunan massa, hingga yang terakhir ini, kasus yang diduga ya penistaan atau pencemaran agama seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Fahmi dari konsep bisnisnya Holy Wings ini? Saya justru, ini pertanyaan menarik ya. Artinya kenapa sih Holy Wings ini begitu rupa kok percaya diri gitu untuk melakukan berbagai macam pelanggaran dan nggak ada jerahnya, tidak ada kapoknya, termasuk yang terakhir ya melakukan pelanggaran izin. Izin. Sepertinya dia tuh
gagah perkasa gitu di negeri ini, tidak ada yang ditakuti dan seolah-olah menantang gitu. Pertanyaan dasarnya atau pertanyaan kritisnya, ini negara atau pemerintah kok mudah gitu diperlakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Holywings gitu. Menurut saya ini menampar muka pemerintah sendiri menurut saya. Oke, baik. Tadi menarik ketika disebut bahwa pelanggaran izin. Nah, kemarin kan di Jakarta setelah viral kasus ini yang pencemaran agama atau penodaan agama, lalu diambil sikap ya oleh Pemprov DKI dan juga sepertinya di beberapa wilayah lain untuk menutup ya Holywings, walaupun katanya ini masih bisa dibuka karena izinnya yang belum sesuai. Nah, menurut Pak Fahmi, kira-kira penutupan ini sudah langkah yang tepat atau seperti apa? Ataukah nanti ketika izinnya sudah dipenuhi dengan maksimal oleh Holywings seperti itu, apakah bisa dibuka lagi dan seterusnya? Monggo. Sebenarnya kita harus berpijak dulu pada hal yang sangat mendasar ya. Iya. Hal yang mendasar ini kan penistaan agama. Sementara kita kesampingkan dulu masalah minuman kerasnya ataupun perizinan. Nah, itu kita singkirkan dulu. Kita fokus dulu kepada penistaan agamanya. Jadi penistaan agama ini kan sesuatu yang sangat sensitif. Tetapi anehnya berulang kali terjadi. Ya, berulang kali terjadi. Saya coba cari informasi ya. Di tahun 2020 itu ada 38 kasus. 2021 ada muncul 3 kasus besar penistaan agama. 2022 juga muncul lagi. Ada yang kabur, tapi ada juga banyak yang ditangkap ya. Ini persoalan-persoalan yang menurut saya harus disikapi secara bijak oleh pemerintah. Bijak yang saya maksud adalah begini. Negeri kita ini negeri yang tentu beradab ya. Negeri yang menjunjung tinggi hukum dan yang lebih mendasar lagi, dasar negara kita adalah Pancasila di mana nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita ini berbangsa dan bernegara itu berdasarkan sendi-sendi agama, religius gitu. Nah, kemudian ditambah lagi ormas besar yang ada di Indonesia itu kebanyakan ormas agama. Saya ambil contoh NU itu 91 juta lebih pengikutnya, Muhammadiyah 60 jutaan, PGI Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia itu 15 jutaan. Jadi nggak ada tempat mestinya penistaan agama di Indonesia, tapi ironis gitu, justru marak dan subur terjadi. Inilah persoalan mendasar yang harus disikapi oleh pemerintah dan oleh kita semua. Itu yang ingin saya tekankan ya. Maksud saya gini, jangan sampai kita juga bergeser pada isu-isu yang sifatnya administratif. Misalnya masalah izin toko. Nah, masalah yang juga cukup serius mungkin bisa dibahas di lain kesempatan, masalah minuman keras. Tapi menurut saya sekarang ini fokus kita adalah penistaan agamanya gitu. Baik. Tadi menarik ketika disebut bahwa kasus penistaan sudah berulang kali terjadi. Baik itu yang sifatnya bercanda ya atau gurauan gitu, Pak Fahmi, maupun yang niatnya melecehkan. Nah, ini yang menarik sekarang terbaru nih untuk promosi ya. Promosi minuman keras. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Fahmi sendiri, bagaimana cara yang efektif sebenarnya untuk menanggulangi atau mencegah hal semacam ini? Jadi gini, penistaan agama ini kan bentuknya, intensitasnya beragam ya. Ada yang tadi bercanda, tapi ada juga lumayan serius gitu. Setidak-tidaknya ketika kita bicara penistaan agama, makanya yang dinista itu yang pertama tentu ajaran agamanya, ya, termasuk di situ ada Tuhan atau Allah kalau dalam Islam ya, termasuk di dalamnya kitab suci, ya ada ajaran agamanya. Misalnya kalau dalam Islam masalah jilbab, masalah warisan, masalah hukum-hukum pidana dalam Islam, perkawinan, macam-macam lah itu ya. Atau kitab sucinya. Kitab suci ya, ini juga sering kali dilecehkan kan. Kemudian tokohnya, mulai dari nabi ya, ini yang juga sering dan juga para ulamanya atau para pendeta kalau di agama Nasrani. Termasuk juga rumah ibadah. Rumah ibadah kan juga merupakan simbol dari agama.
Nah, penistaan agama yang terjadi di negeri kita ini sudah berulang kali terjadi. Menurut saya ada dua pendekatan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Yang pertama adalah tentu saja yang menurut saya harus yang menjadi utama itu edukasi. Okay. Kebetulan saya dari Komisi 10 nih ya, tentu pandangan pertama saya adalah perspektif pendidikan. Okay. Pendidikan itu harusnya memang menjadi panglima pembangunan peradaban di Indonesia. Nah, sayangnya pendidikan kita masih banyak masalah nih, apalagi kalau kita bicara pendidikan karakter. Nah sekarang nih Kementerian Pendidikan Nasional sedang mengalu-elukan, kalau bahasa Malaysia mengalu-elukan profil pelajar Pancasila. Keren banget istilahnya gitu. Tapi oke lah. Sementara kita sendiri sudah bersepakat atau sudah merujuk kepada pesan utama pendidikan di konstitusi kita, ya. Di pasal 31 ayat 3 itu disebutkan bahwa tujuan pendidikan kita adalah nggak lepas dari iman, takwa, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan, kan. Jadi hal-hal seperti ini tentunya harus menjadi rujukan bagi upaya kita melakukan pendidikan. Nah, pendidikan nasional ini kan bukan hanya di sekolah. Betul. Pendidikan ini kan komprehensif, ya, termasuk memberi teladan oleh para pejabat, oleh selebritis, oleh tokoh agama, public figure, itu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Baik. Tayangan televisi, tayangan-tayangan di media sosial seharusnya juga itu menjadi ekosistem pendidikan yang menunjang kepada tujuan pendidikan yang sangat mulia tadi. Apalagi sekolahnya, kurikulumnya dan sebagainya. Oke, baik. Perbincangan kita semakin menarik pemirsa, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut dan explore lebih jauh, kita saksikan pesan-pesan singkat berikut ini. Ketulusan juga memerlukan kesabaran. Sabar yang tanpa batas, kalau ada batasnya itu namanya bukan kesabaran. Itu keterbatasan kemanusiaan kita. Karena setiap amal kebajikan belum tentu berbalas, bahkan bisa disalahpahami. Dan mungkin baru berbalas di surga dan dirindukan oleh penduduk surga. Kembali lagi di PKS Legislative Corner bersama saya Ari Putra Utama dan narasumber kita pada siang hari ini Pak Fahmi Alaidrus yang membahas terkait polemik atau kontroversi penodaan agama atau penistaan agama dari Holy Wings. Kita lanjutkan ya pemirsa. Pak Fahmi, ini beberapa pihak menilai bahwa kasus ini yang akhirnya ada beberapa tersangka ya, 6 tersangka kalau saya tidak salah, itu tergolong dipaksakan ya. Tindakan kepolisian dianggapnya reaktif karena didorong oleh tekanan publik. Nah, terlebih pasal yang digunakan ini katanya ya oleh sebagian pihak adalah pasal karet ya, penodaan agama, lalu di ITE, termasuk juga DKUHP lah, di pasal penodaan agama itu. Bagaimana tanggapan dari Pak Fahmi? Nah, inilah yang yang kedua yang perlu kita kedepankan atau pemerintah harus memainkan peran. Tadi kita bicara pentingnya pendidikan. Ya. Pendidikan yang harus juga merujuk kepada konstitusi yang jelas pesan-pesannya dan juga tentu terkait dengan dasar negara kita Pancasila. Ya. Nah yang kedua memang ini masalah hukum. Ya. Jadi law enforcement atau penegakan hukum khususnya kepada semua pihak yang melakukan penistaan agama memang harus benar-benar dikonstruksi sedemikian rupa sehingga hukum tersebut
benar-benar memberikan efek jera ya. Saya bukan orang hukum ya. Efek jera yang kemudian tidak mudah orang begitu saja melakukan penistaan agama. Kasus Holy Wings yang melekatkan nama Nabi dan nama Bunda Maria kalau bahasa Nasrani atau Ibu Maryam ya, Siti Maryam menurut kita, itu kan dua tokoh yang sangat kita muliakan, sangat kita sucikan. Dilekatkan di botol minuman keras dengan iming-iming yang namanya Muhammad dan Maryam diberikan gratis, ini double pelecehan menurut saya. Nah, ketika kemudian dilakukan pendekatan hukum, katakanlah tadi 6 tersangka, ya sebagai langkah awal okelah kita hargai ya. Polisi melakukan upaya-upaya hukum kita hargai, kita juga nggak boleh meremehkan apa yang dilakukan. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini kemudian benar-benar menjadi entry point untuk kita kemudian bersama-sama memahami bahwa kasus penistaan agama ini benar-benar harus disudahi di negeri kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak kendalikan lewat pendidikan dan hukum, kasus penistaan agama ini seperti bara api dalam sekam. Kenapa? Saya tunjukkan ekspresi saya ya kepada penistaan agama, terutama ketika menyangkut Nabi besar kita. Itu jutaan kaum muslimin, bahkan mungkin puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta di seluruh dunia, bukan tidak mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang akhir di luar koridor hukum gitu loh. Karena tidak tertampung. Nah, ini yang barangkali perlu disadari oleh pemerintah, bahwa jangan main-main dengan penistaan agama. Karena kita bisa melakukan berbagai macam upaya karena luar biasanya pembelaan kita terhadap Rasulullah SAW. Bahkan kita sendiri tidak memperdulikan sampai nyawa kita pun itu kita akan berikan kepada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang barangkali saya dan tentu saja fraksi PKS ya itu sejak dahulu kala sudah bertahun-tahun yang lalu 2019 itu kan mengusulkan RUU tentang perlindungan simbol dan tokoh agama ya. Karena apa? Karena begitu pentingnya masalah hukum dalam konteks penistaan agama ini, mengingat hukum-hukum yang ada itu tadi mungkin pasal karet atau tidak substantif, tidak menimbulkan efek jera, maka perlu diperbaiki, direkonstruksi ulang, bahkan dibuatkan satu RU khusus mengenai tokoh penistaan agama ini. Nah, sayangnya sampai sekarang RUU ini masih belum progres secara signifikan. Bahkan saya dengar masih pending lagi. Ini yang menurut saya PKS akan terus berupaya mengawal, berjuang agar RUU ini segera disahkan. Ini untuk semua agama, bukan hanya agama Islam saja, tapi semua agama di Indonesia harus dihormati. Sekaligus ini juga meniadakan apa yang sering disebut-sebut oleh pemerintah, intoleransi, radikalisme. Ini kan bisa juga efektif dengan undang-undang ini gitu. Baik, tadi menarik ketika disebut bahwa ada dua hal yang harus dilakukan. Tadi pertama pendidikan, lalu kedua terkait hukum ya, Pak Fahmi. Terkait pendidikan ini menarik karena sebagaimana kita tahu ya, pemerintah membentuk suatu badan yang namanya BPIP, ya kan, untuk mengajarkan Pancasila. Yang tadi sudah di highlight bahwa di di sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya kan semua pihak itu concern ke situ untuk tidak melakukan penistaan atau penodaan agama, dan ini seharusnya telah disosialisasikan dengan baik oleh BPIP sebagai sebuah lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengamalkan ya, mengajarkan dan mensosialisasikan Pancasila. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Fahmi sendiri melihat peran dan fungsi BPIP untuk tadi mensosialisasikan Pancasila, lalu mengajarkan Pancasila kepada generasi muda dan seterusnya, itu seperti apa? Dan juga menarik karena Pak Fahmi adalah Komisi 10 ya, yang terkait pendidikan, revolusi mental itu
progresnya seperti apa, Pak Fahmi, yang selalu digaung-gaungkan oleh Pak Jokowi sejak awal memerintah? Silakan. Iya, BPIP di satu sisi revolusi mental, di sisi yang lain ini kan katakanlah satu agenda besar ya dari pemerintahan Jokowi. Tentu kita apresiasi ya, ketika kemudian dua hal ini berjalan memang sesuai dengan kaidah dan koridor konstitusi kita. Ya. BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ya. Saya tidak melihat ya atau tidak mendengar begitu rupa BPIP ini berjalan aktif dan efektif. Artinya ya setidak-tidaknya, kalau saya tidak boleh mengklaim secara nasional, setidak-tidaknya di dapil kami ya itu tidak pernah mendapatkan semacam rembesan atau bahkan tetesan dari program-program BPIP. Baik. Artinya ini perlu menjadi semacam refleksi lah ya bagi BPIP, bahwa sesungguhnya pembinaan ideologi Pancasila itu memang benar-benar mesti dijalankan secara aktif dan efektif. Tetapi jangan sampai pembinaan ideologi Pancasila ini kemudian mendegradasi nilai-nilai Pancasila itu yang nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai kemudian kita ini berjarak dengan agama kita. Kalau kita asumsikan bahwa seluruh bangsa Indonesia menjalankan praktek-praktek agamanya dengan benar, ya, berarti dia telah mempraktekkan ideologi Pancasila, khususnya sila pertama. Tapi saya meyakini dalam agama Islam, ketika kita melaksanakan atau umat Islam menjalankan perintah agamanya, dia sudah otomatis mempraktekkan kelima sila. Ya, ini kan sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan BPIP yang juga sudah dibekali dengan anggaran APBN yang cukup lumayan. Kebetulan saya di Badan Anggaran juga ya. Tentu ini harus benar-benar memastikan bahwa program-programnya itu efektif. Nah, efektif ini menurut saya perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Nggak bisa BPIP sendirian. Misalnya di MPR itu kan ada sosialisasi 4 pilar, ya kan? Kita sebagai anggota MPR juga berkewajiban menjalankan 4 pilar itu, yang salah satunya adalah Pancasila. Nah, ini kan kalau dibuat kolaborasi menjadi menarik gitu loh. Tentu dengan pendekatan-pendekatan zaman sekarang gitu yang menarik. Kemudian kita pahami karakteristik kaum muda ya, milenial, zenial gitu. Itu kan harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang atraktif, menarik dan efektif. Termasuk juga melibatkan para tokoh agama. Jangan sampai BPIP ini juga berjalan melampaui atau keluar dari koridor agamanya sendiri. Agama kan repot lagi gitu. Nah, revolusi mental juga begitu. Banyak sekali yang mempertanyakan nih program-program revolusi mental Pak Jokowi ini yang mana gitu. Yang seperti apa gitu loh. Ini yang barangkali juga harus terus-menerus menjadi semacam cermin bagi pemerintah, bahwa ternyata dengan BPIP, dengan revolusi mental, tetapi kondisi masyarakat kita justru jauh dari nilai-nilai yang diinginkan oleh BPIP maupun revolusi mental itu. Keterbelahan bangsa, semakin ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga penistaan agama ini, itu semakin marak. Jadi ironi menurut saya, ini pertanyaan yang sangat mendasar, pertanyaan kritis, di mana kalian berada berdua itu, BPIP dan revolusi mental. Oke, baik. Kita coba kembali lagi ke Holy Wings. Ini karena menyangkut pekerja, Pak. Kan kemarin sudah ditetapkan 6 tersangka, ya kan. Lalu ini mendapat banyak kritik juga, ternyata karena dianggap manajemennya lepas tangan gitu dari nasib pekerjanya yang mungkin konten kreatornya cuma disuruh, atau desain grafisnya cuma disuruh untuk membuat promosi itu, tapi manajemennya tidak ada tanggung jawab. Lalu juga ketika kemarin ditutup oleh Pak Anies dan beberapa wilayah lain, Holy Wings, mereka menjadikan pekerja itu sebagai bumper atau alasan untuk tidak ditutup, karena kan ada 3.000 orang gitu yang menjadi pekerja mereka. Lalu apabila ditutup bagaimana penghidupannya dan seterusnya.
Menurut Pak Fahmi Alaidrus seperti apa terkait hal ini? Kembali sudut tinjau kita penistaan agamanya ya, betul. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas. Jadi pertama, penetapan 6 tersangka, menurut saya sebagai awal nggak apa-apa, itu oke saja gitu. Justru dari situ nanti saya berharap mudah-mudahan polisi kemudian menemukan fakta atau menemukan temuan-temuan yang lebih inilah ya, lebih lebih mendasar, lebih substantif gitu loh. Sesungguhnya siapa ini yang menjadi aktor katakanlah gitu. Karena memang bukan tidak mungkin kita kan nggak tahu ya. Bukan tidak mungkin memang ini dalam tanda petik lah keisengan, kenakalan dari para kreativitas di bawah ya, atau para staf. Kita tidak tahu lah ya. Tetapi tadi di awal kan saya katakan sepertinya nggak mungkin deh ini dilakukan. Tapi oke lah, biar kita percayakan saja kepada polisi. Betul. 6 tersangka ini nanti nggak tahu lah dia kemana. Apakah manajemen nanti akan bertanggung jawab? Saya berharap mudah-mudahan kasus ini benar-benar membuktikan bahwa polisi profesional. Nggak cuma sekedar berhenti pada hal yang sifatnya permukaan. Gunung esnya harus dibongkar gitu, harus dilihat. Ini dalam mereka menyelamatkan bangsa kita agar bangsa kita ke depan itu bangsa yang lebih beradab, lebih kondusif, bersatu bersama menjadi keluarga besar bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda agama. Kan ini peran polisi sangat luar biasa gitu. Kita tunggu saja ya, kita lihat nanti apa yang terjadi dari 6 tersangka ini. Kita sama-sama mengawal gitu. Mudah-mudahan teman-teman di Komisi 3 ya, juga ikut mengawal. Bukan karena kita mau ikut campur, tapi kaitannya dengan ini isu penistaan agamanya ini menjadi sesuatu yang perlu disikapi secara lebih serius gitu. Kemudian yang terkait dengan PHK ini sesuatu yang menurut saya perlu juga didekati dengan bijak juga gitu. Pada perspektif pengangguran, pada perspektif 2.000 sekian karyawan, ini kan juga emang harus dipikirkan ya, bagaimana solusinya. Maka solusi yang pertama dan utama tentu adalah perusahaannya yang harus bertanggung jawab karena perusahaan tersebut berbuat ulah itu resiko usaha, resiko berbisnis bahwa dia telah melakukan pelanggaran yang pertama dan utama menurut saya adalah penistaan agamanya. Ketika ini dikaitkan dengan izin atau tidak berizin karena menjual miras begini dan begitu, itu akan mudah diselesaikan ketika nanti tidak lagi melanggar administrasi. Bukan tidak mungkin si Holy Wings akan dibuka lagi. Tetapi nanti akan ada masalah di situ, bukan masalah penistaan agamanya nanti. Mudah-mudahan penistaan agama stop, tapi ada persoalan yang nanti perlu dibahas juga oleh PKS Legislatif Corner. Apa itu? Minuman beralkohol. Itu hal yang sangat perlu diperbincangkan karena juga berkaitan erat dengan kita sedang menyongsong Indonesia emas. Maka hal yang terkait dengan minuman keras yang sangat membahayakan generasi muda, termasuk generasi tua, itu juga harus diantisipasi, dibahas. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen terakhir, kita saksikan dulu pesan-pesan singkat berikut ini. Gi, sedih banget deh kalau denger berita tentang erupsi Semeru kemarin. Para korbannya nih terutama. Iya sih, bener. Tapi untungnya sudah ada PKS. PKS pelayan rakyat, selalu ingin memberi manfaat. Wah, parah nih. Tarif BPJS kelas 3 mau dinaikin. Tenang, ditolak PKS. PKS pelayan rakyat, terus berbuat di setiap saat. Parah banget nih, ternyata UU Cipta Kerja banyak merugikan rakyat. Tenang Bu, dari awal sudah ditolak PKS. PKS pelayan rakyat, terus berbuat
Kembali lagi di PKS Legislative Corner bersama saya Ari Putra Utama dan narasumber kita pada siang hari ini Bapak Fahmi Alaidrus. Kita akan langsung tanya lagi kepada Pak Fahmi. Pak Fahmi tadi menarik ketika sudah disinggung terkait RUU perlindungan simbol agama ya dan tokoh agama yang pernah atau sempat ya diajukan oleh PKS dan sudah masuk prolegnas ya Pak Fahmi? Setahu saya 2021 sudah masuk. Iya, sudah masuk prolegnas. Masih mandek. Pertanyaannya kenapa ini masih mandek dan apakah kedepannya PKS akan terus mendorong RUU ini agar segera disahkan? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa PKS itu concern sejak awal. Bahkan PKS lah yang mengusulkan RUU perlindungan tokoh dan simbol agama ya. Sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan di Badan Legislatif dengan teman-teman fraksi yang lain itu cukup intens ya. Dan dengan masuknya RUU ini di Balek dan kemudian menjadi prolegnas, ini kan menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah ada lah political will, kemauan politik dari teman-teman di DPR. Ini kemajuan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam perjalanannya memang banyak pihak juga yang menentang, dalam artian mereka barangkali berdiri pada posisi bahwa RUU ini mungkin akan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat atau kan salah satu isinya adalah melindungi tokoh agama. Khawatirnya mereka ini akan mudah dikriminalisasi dan sebagainya gitu. Padahal kita kan bermaksud agar RUU ini benar-benar melindungi semua agama dan tokoh agama termasuk tempat ibadah. Yang dalam berbagai macam kasus ini sangat sensitif dan ini juga sudah berulang kali terjadi kalau tidak dilakukan penegakan hukum dengan berbasiskan undang-undang yang lebih ajak, lebih jelas, lebih tegas, dikhawatirkan ya akan selalu terjadi seperti ini. Orang tidak punya efek jera dan seterusnya. Menurut saya RUU ini wajib dilanjutkan pembahasannya dan harus segera disahkan. Kita berharap banyak pihak mendukung. Walaupun ini usulan dari PKS, tapi ini kan usulan PKS untuk bangsa, untuk Indonesia gitu. Maka kita berharap ormas besar berbasis agama, tokoh-tokoh para ulama, termasuk para pendeta dari teman-teman Nasrani, Buddha, Hindu, segala macam, ayolah duduk bersama, kita pandang, kita lihat ini menjadi sesuatu yang sangat positif buat kerukunan umat beragama di Indonesia. Penting itu. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas tanggapannya. Mungkin karena kita sudah ada di penghujung ini, Pak Fahmi Alaidrus, boleh atau tolong untuk berikan satu closing statement yang bisa merangkum atau mencakup seluruh pembicaraan kita pada siang hari ini, baik itu terkait Holy Wings maupun masalah yang terjadi akibat mereka ya terkait penistaan agama itu sendiri. Silakan Pak Fahmi. Iya, kita ini bangsa yang besar. Kita ini bangsa yang memiliki sejarah peradaban luar biasa. Ya. Kita ini juga menjadi bangsa yang pernah dihormati oleh negara-negara lain. Nah, menghadapi Indonesia Emas 2045, marilah kita semua bersama menjadikan Indonesia menjadi negeri yang beradab, negeri yang sangat kuat, berdaulat. Tentu itu hanya bisa dicapai ketika kita di dalam adalah bangsa yang bersatu bersama, saling menguatkan. Tentu saja dalam konteks ini peran agama menjadi sangat sentral, karena agama itu pasti menyampaikan, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada para penganutnya. Oleh karena itu, jadikanlah agama ini menjadi salah satu sendi untuk kita mengatur dan mengelola kehidupan kita berbangsa dan bernegara untuk mencapai Indonesia Emas. PKS akan selalu berada di depan untuk dan bersama semua elemen bangsa kita raih
Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Mantap sekali ya dari Pak Fahmi Al-Idrus closing statement-nya. Baik pemirsa, karena ini sudah sekitar 1 jam ya kita berbincang ya terkait polemik ya, atau kontroversi Holy Wings dan juga penistaan agama yang mengiringinya seperti itu ya. Kita sudah sampai di penghujung acara PKS Legislative Corner edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti kanal media sosial dari fraksi PKS DPR RI, baik itu di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, maupun TikTok. Ya, jadi sekarang fraksi PKS sudah punya TikTok, jangan lupa untuk di-follow. Termasuk juga follow semua ya akun media sosial dari Pak Fahmi ya. Dan juga anggota DPR RI dari fraksi PKS lainnya untuk mengikuti atau mendapatkan informasi terbaru dari perjuangan anggota legislatif PKS khususnya di DPR RI. Saya Ari Putra Utama pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan kata. Terima kasih Pak Fahmi atas waktunya dan kesempatannya untuk hadir di studio kami di Humas Fraksi PKS. Semoga sehat selalu. Baik pemirsa, minggu depan kita akan ada lagi PKS Legislative Corner. Jangan sampai kelewatan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan rakyat adil sejahtera.